Ada agenda apa sebenarnya Malaysia untuk Indonesia? Karena ASEAN All-Star bermain pada tanggal 28 Mei, sedangkan Timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni. Yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut eksibisi match seperti ini. Menurut kalian gimana guys? Udah paskah Asnawi dan Ferrari yang dipanggil? Bahwa Asnawi dan Ferrari yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United. Lalu kenapa nggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rido, Hapner, atau pemain-pemain inti lainnya? Menurut gue alasannya karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling. Yang gue heran kok Sadil nggak dipanggil ya? Padahal dia walaupun nggak pernah dipanggil Timnas Indonesia lagi, tapi performance-nya di Liga Malaysia juga patut diperhitungkan beberapa kali sebagai player of the match. Sebelumnya udah ada 3 nama dari Vietnam dan 1 nama dari Timor Leste, yaitu Joao Pedro yang dipanggil untuk ASEAN All-Star. Lalu ada 4 lagi tambahan yang dipanggil selain Asnawi dan Ferrari, yaitu 1 lagi dari Laos yaitu Bongkong dan 1 dari Myanmar yaitu Maung Maung Win. Setelah aku tahu bahwasannya yang dipanggil sebagai perwakilan Indonesia adalah Asnawi dan Ferrari, jujur menurut aku ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kemarin ada kabar bahwasanya salah satu pundit Malaysia ingin Jait Des menjadi kapten di tim ASEAN All-Star. Dan jujur secara pribadi aku sangat tidak setuju guys. Karena ini akan beresiko besar jika Bang Jai bermain di tim ASEAN All-Star. Dan pastinya akan merugikan timnas Indonesia. Apalagi untuk semua pemain inti dari timnas Indonesia senior. Menurut aku jangan ada yang ikut deh. Karena sangat beresiko cedera guys. Jadi keputusan PSSI menunjuk Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari untuk bermain di ASEAN All-Star itu adalah keputusan yang sangat tepat. Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari jadi wakil Indonesia di ASEAN All-Star untuk hadapi Manchester United. Yaps, 2 pemain timnas Indonesia ini akan bergabung di dalam satu tim bersama pemain Asia Tenggara lainnya di dalam tim ASEAN All-Star. Dimana seperti yang kita tahu tim ASEAN All-Star ini akan menghadapi Manchester United di bulan Mei besok dalam agenda tur pramusim. Waktu tidak bisa diputar, tapi sejarah selalu bisa ditulis ulang. Dan saat Indonesia sedang menulis babak baru dalam sepak bolanya, tiba-tiba tetangga sebelah mulai bergerak aneh. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Apa ini hanya kebetulan atau ada agenda terselubung? Yuk kita kulik bareng-bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan bahasan panas lainnya di channel Poin. Oke. Bayangin situasi ini. Timnas Indonesia lagi berada di salah satu momen paling penting sepanjang sejarah modern sepak bola kita. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi, raksasa Asia, Tiongkok. Laga panas, syarat gengsi, penuh tekanan, dan seluruh mata dunia Asia Tenggara tertuju ke satu titik, Stadion Gelora Bung Karno. Sebuah panggung besar sedang disiapkan. Publik antusias, pemain termotivasi, dan seakan-akan semesta sedang mendukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Tapi, di tengah semua euforia itu, dari arah barat, tepatnya negeri jiran, tiba-tiba muncul panggung tandingan. Malaysia mengumumkan laga yang bikin dahi mengerut. ASEAN All-Stars versus Manchester United. Sebuah laga persahabatan yang secara hitung-hitungan kompetitif ya nggak ada penting-pentingnya. Tapi ada satu detail yang bikin mata para pecinta bola Indonesia langsung melotot. Pemain-pemain abroad Indonesia masuk dalam radar mereka. Pertanyaan besarnya, kenapa harus sekarang? Kenapa ketika Indonesia sedang fokus-fokusnya persiapan lawan Cina malah muncul gangguan kecil kayak gini? Coba kita tarik napas dalam-dalam. Ada 2 kemungkinan besar di sini. Pertama, ya mungkin memang cuman kebetulan show match biasa, hiburan bola, promosi sepak bola ASEAN. Bisa jadi, tapi kemungkinan kedua, nah ini yang menarik. Gimana kalau sebenarnya ini adalah bagian dari manuver tersembunyi? Sebuah gerakan halus untuk menggoyang fokus Garuda, mengganggu ekosistem, mengalihkan perhatian, bahkan mungkin loh ya, mencoba membajak pemain-pemain kunci kita di saat-saat krusial. Konspirasi mungkin terdengar lebay, tapi kalau kita tarik ke belakang, hubungan sepak bola Indonesia dan Malaysia memang nggak pernah benar-benar datar. Ingat, sepak bola bukan cuma soal 11 lawan 11. Ini juga tentang diplomasi, gengsi, dan positioning di level regional. Saat Indonesia makin diperhitungkan secara internasional, otomatis spotlight ASEAN mulai bergeser. Dan buat negara-negara tetangga yang selama ini merasa jadi pusat bola Asia Tenggara, ya ini bisa jadi ancaman eksistensi. Lalu, kenapa MU? Karena mereka tahu MU punya magnet, tim besar Eropa.
punya daya tarik global. Kalau MU datang ke Malaysia dan bintang-bintang Asia Tenggara ikut tampil, otomatis jadi sorotan dunia. Tapi kalau pemain-pemain abroad Indonesia juga diboyong ke situ dan misalnya tampil menawan, gimana dampaknya? 1. Mereka bisa di-scouting oleh klub lain, yes. Tapi 2, bisa aja itu memicu tekanan bagi pemain kita. Antara fokus ke timnas atau ke popularitas pribadi. Dan jangan salah, pemain muda gampang terpengaruh, apalagi kalau sudah bicara exposure internasional dan iming-iming finansial. Tapi disinilah pentingnya kesadaran kolektif. Kita, publik, fans, media, semuanya harus sadar. Timnas sedang ada di fase emas. Persatuan itu penting. Fokus itu segalanya. Jangan sampai momentum besar ini justru ternoda oleh gangguan kecil yang terlihat sepele, tapi bisa berdampak besar. Kita bukan bilang Malaysia jahat, tapi kita juga nggak bisa naif. Dalam dunia olahraga, terutama di level negara, semua punya strategi masing-masing. Dan kadang strategi itu nggak selalu ditampilkan secara terang-terangan. Jadi ketika ada agenda mencurigakan, kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus tetap dukung penuh pemain kita agar tidak goyah. Agar tetap punya satu visi, bawa Garuda ke Piala Dunia. So, menurut kalian gimana? Apakah ini cuma kebetulan atau ada agenda tersembunyi dari negeri jiran? Apakah ini bentuk perang urat saraf, gaya baru antar negara di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian percaya Garuda bisa terbang sampai Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026 nanti, bantu sebarkan video ini. Biar semua orang tahu kita nggak boleh lengah. Sekarang saatnya kita Garuda, bukan yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di Poin, kita nggak cuma bahas bola, kita ungkap sisi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu suara, salam Garuda.